Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Sabila Anggreni. Saya Pridamita Padikasari. Saya Dewi Purbasari. Saya Ratna Purapitasari. Dan dua teman kami, Risma Dwi Agustin dan Rahyang Irsyad Maulana. Kami dari kelompok 8 akan mempersembahkan sebuah video mengenai men-scores dan menilai. Langsung saja simak videonya. Men-skor, pemberian skor atau men-skor merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban-jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor merupakan tindakan kuantitatifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh tester dalam suatu tes hasil belajar. Menyatakan nilai-nilai hasil tes itu tertuang dalam bentuk angka dengan rentangan antara 0 sampai 10, antara 0 sampai 100, dan ada pula yang menggunakan simbol huruf, yaitu huruf A, B, C, D, dan F fail atau gagal. Menilai. Setelah memeriksa hasil tes dan menghitung jumlah jawaban yang benar untuk menentukan skornya, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan nilai untuk pencapaian belajar siswa seperti yang telah dicerminkan oleh skor tersebut. Dengan kata lain, pengertian dari menilai sendiri merupakan suatu proses di mana mengubah skor menjadi nilai yang bisa berupa huruf ataupun angka. Nilai tersebut akan ditetapkan untuk pencapaian hasil belajar siswa. Perbedaan antara skor dan nilai. Skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Sedangkan nilai adalah ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yaitu acuan normal atau acuan standar. Pengubahan skor menjadi nilai dapat dilakukan untuk skor tunggal, misalnya sesudah memperoleh skor ulangan harian atau untuk skor gabungan dari beberapa ulangan dalam rangka memperoleh nilai akhir untuk rapor. Beberapa skala penilaian. Yang pertama, skala bebas diambil dari kata standar 11 yang disingkat STANEL yang dipergunakan untuk mengubah skor mentah yang diperoleh siswa ke dalam 11 kelompok nilai, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang kedua, skala 10, skala 1 sampai 10. Dengan penggunaan skala 10, skor aktual siswa ditransfer ke dalam 10 kelompok nilai, yaitu nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang ketiga, skala 9, skala 1 sampai 9. Skala 9 diambil dari kata standar 9 yang disingkat STANIN. Dalam skala 9, skor aktual siswa ditransfer ke dalam 9 kelompok, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang keempat, skala 5 atau skala huruf. Skala 5 disebut juga dengan skala huruf karena nilai akhir tidak dinyatakan dengan angka, melainkan dengan huruf, yaitu A, B, C, D, dan E. Yang kelima, skala baku. Skala baku atau standar disebut juga skala Z, dan nilainya disebut nilai baku atau nilai Z. Yang keenam, nilai 100, 1 sampai 100. Nilai dengan menggunakan skala 100 disebut nilai T yang bergerak pada interval 0 sampai dengan 100. Yang ketujuh, nilai skala bebas, skala yang tidak tetap, ada kalanya skor tertinggi 20, lain kali 25, dan lain kali 50. Pengolahan atau analisis skor. Dalam mengolah skor mentah menjadi nilai huruf skor standar dengan urutan uraian sebagai berikut. 1. Pengolahan skor mentah menjadi nilai huruf. 2. Pengolahan skor mentah menjadi skor standar 1 sampai 10. 3. Pengolahan skor mentah menjadi skor standar Z dan T. Macam-macam penilaian. Penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan patokan atau PAP adalah suatu penilaian yang memperbandingkan prestasi belajar peserta didik dengan suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Acuan penilaian ini banyak dipakai dalam konsep kurikulum berbasis kompetensi. Acuan ini bisa dikenal dengan standar mutlak. Macam-macam acuan penilaian. Penilaian acuan normatif atau PAN. PAN adalah suatu penilaian yang memperbandingkan hasil belajar peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik lain dalam kelompoknya. Acuan
pengalaman ini sekarang dianggap kurang sesuai dengan pendekatan pembelajaran saat ini, yaitu membandingkan hasil antar peserta didik. Sekian video persembahan dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.